Bab 255, Kemenangan. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tubuhku gemetaran ketika aku menghela nafas dalam-dalam. Melihat ke bawah pada tubuh saya bisa melihat orang-orang mengira saya adalah seorang bangsawan muda yang baru berusia 20-an. Tanpa bekas luka atau cacat pada saya, otot-otot yang terdefinisi dengan sempurna yang mengalir di lengan, dada dan kaki saya tampak seperti dilukis, alih-alih diperoleh melalui latihan. Aura ungu samar menyelimutiku, perlahan-lahan meredup ketika semakin banyak aether menghilang dari tubuhku. Namun, perbedaan terbesar adalah sesuatu yang bisa saya rasakan daripada lihat. Itu adalah perasaan yang berbeda dari ketika aku telah meningkatkan tubuh lamaku dengan mana. Itu bahkan berbeda dari apa yang kurasakan setelah membuka tahap ketiga naga Sylvia dalam pertarunganku melawan Nico. Kekuatan yang memompa melalui saya tidak terasa dipinjam atau ditanamkan secara buatan, rasanya seperti milik saya. Mendekati dinding dekat tempat kudus, saya meremas tangan saya. Mata saya sendiri gagal melihat tangan saya dengan benar karena menabrak dinding dengan ledakan yang memekakkan telinga. Seluruh ruangan bergetar ketika air dari air mancur tumpah ke tanah. Sementara nyaris tidak ada retakan yang terbentuk di dinding, saya masih puas. Aku tahu bahwa kekuatan pukulanku barusan cukup untuk membuat lubang besar menembus gerbang logam tebal di wall. Saya melihat ke bawah untuk melihat luka di tangan saya sudah menutup dan menyembuhkan dirinya sendiri. Berbalik, aku diam-diam mengucapkan terima kasih kepada mayat Chimera raksasa yang sekarang telah dikurangi menjadi tumpukan tulang layu sekarang karena esensi eterik yang menyatukannya telah diserap. Anda akhirnya terlihat sedikit lebih seperti pria, setidaknya, tubuh Anda, yaitu, seru Regis, mengamati saya. Dan kamu masih terlihat seperti gumpalan tinta, aku menyindir, mengusirnya. Saya berharap tangan saya akan melewatinya seperti biasanya, tetapi kali ini saya merasakan sedikit perlawanan saat dihubungi. Wah, kataku, kaget. Regis mengibaskan alisnya dalam ekspresi yang hanya bisa kulihat cabul. Apakah kamu merasakan otot-ototku dengan baik? Aku menyekat tangan di celana. Kotor. Regis tertawa, terbang di udara seolah-olah dia baru pertama kali terbang. Aku menggelengkan kepala. Kita harus pergi sekarang. Saya bisa merasakan esensi aeterik meninggalkan tubuh saya pada detik dan saya perlu sebanyak mungkin jika kita akan membunuh semua Chimera itu. Kamu benar, jawab teman saya dengan percaya diri. Mari kita lakukan. Mengambil satu napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, aku mendorong membuka pintu. Tubuh saya menegang dan jantung saya berdebar kencang. Meskipun pikiran saya tahu saya memiliki peluang yang jauh lebih baik melawan Chimera, ketakutan dan rasa sakit telah tertanam dalam tubuh saya. Ketiga kalinya dan tempat ini masih menyeramkan bahkan tanpa Chimera yang mencoba membunuh kita, gerutu Regis. Kami terus berjalan, mencoba mencari tahu perbedaan dari terakhir kali kami datang ke sini. Saya berharap bahwa cambuk Chimera yang telah kami bunuh tidak akan ada di sini, tetapi patungnya tetap utuh dan tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana pesta sebelum kita bisa lewat, aku bertanya-tanya, kepalaku masih belok kiri dan kanan saat aku mengamati sekeliling kita. Seberapa kuat ketiganya? Regis mengangkat bahu. Semoga kita tidak perlu mencari tahu. Saya pasti sudah mencapai titik aktivasi karena ruangan tiba-tiba bergemuruh. Namun, tidak seperti dua kali sebelumnya, itu adalah satu-satunya peringatan, tidak ada patung-patung yang runtuh secara bertahap, tidak ada waktu yang dihabiskan untuk membongkar diri sendiri bebas dari bungkusan mereka. Jadi aku benar, desahku. Mereka pecah lebih cepat setiap kali. Regis memutar matanya. Aku akan bertepuk tangan pelan-pelan, bertepuk tangan padamu karena pandangan ke depanmu yang luar biasa tapi, kau tahu, tidak ada tangan. Semua Chimera segera melompat keluar dari podium mereka dan mengeluarkan pekikan nyaring bersamaan. Aku masuk ke posisi bertarung, mataku yang terlatih mengambil posisi dan senjata dari 12 Chimera yang mengelilingi kami. Saya fokus pada 3 Chimera yang memegang senjata jarak jauh, busur, senapan, dan panah ganda. Setelah memastikan bahwa telur Sylvie terselip di bawah rompi kulitku, aku mendorong tanah di bawah kakiku, mendorong diriku ke Chimera terdekat. Aku tahu waktu yang tepat dari shotgun Chimera. Pertahankan satu dengan busur yang disibukkan. Aku memesan ketika aku menggerakkan tinjuku ke Chimera memegang 2 mace yang terbuat dari tengkorak binatang seperti kera raksasa. Chimera dikirim beberapa langkah mundur dari kekuatan pukulan dan memekik kesakitan tetapi mampu membuat ayunan putus asa dengan salah satu macesnya. Aku merunduk di bawah jalannya dan melepaskan kait lebar langsung ke tulang rusuknya yang terbuka. Itu melengkung dan mengeluarkan ratapan lagi, tetapi sebelum aku bisa memanfaatkan luka-lukanya, panah menangkap kakiku, menembus pahaku. Sambil menahan rasa sakit, aku menancapkan Chimera gada ke punggungnya dan fokus pada Chimera lain yang mendekat dengan cepat. Menjaga posisi senapan dan busur Chimera selalu ada dalam pikiran, aku berlari menuju Chimera berikutnya. Setiap langkah yang saya ambil, setiap pukulan yang saya lakukan, saya bisa merasakan lebih banyak dari ether yang telah saya kumpulkan untuk dihabiskan. Bahkan ketika saya mengkonsumsi pertengahan pertempuran dari berbagai Chimera, saya mengeluarkannya jauh lebih cepat daripada yang bisa saya serap dan saya hanya berhasil membunuh 3. Memastikan bahwa napas saya tetap terkontrol dan gerakan-gerakan tajam dan tidak tersentuh,
Saya bergerak maju, menggunakan taktik yang sama dengan yang saya gunakan pada putaran terakhir. Saya bisa membuat dua Chimera membunuh satu sama lain sampai Chimera Shotgun memadamkan pasukannya dengan perang gila. Sementara itu, Regis terus menempati Chimera panah. Berdasarkan kecepatan di mana senjatanya diisi ulang dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing baut, saya membuat pilihan yang tepat dalam membuat Regis membutakan yang itu. Tetap saja, saat aku membunuh semakin banyak, kegelisahan menyebar dari perutku. Seluruh lorong dipenuhi dengan pecahan batu dari patung-patung yang hancur dan para default menggali dari pertempuran berikutnya. Aku tahu bahwa aku telah menggunakan lebih dari setengah aether yang kukumpulkan dari cambuk Chimera, dan yang tersisa lebih kuat daripada yang kubunuh. Tidak pernah mudah, kan? Gumamku pelan, mataku terfokus pada Chimera dengan belati bergerigi untuk tangan. Gagasan lain mulai terbentuk ketika tatapanku bergeser dari Chimera belati ke Chimera pedang. Menghindari panah Chimera haluan dan mengambil mereka berdua, aku mengunci satu belati kembar yang memegang. Sebelum aku bertunangan, aku melemparkan panah seperti lembing, membiarkan ujungnya mengubur dirinya sendiri ke lengan pedang Chimera. Tanpa waktu untuk bersantai, aku mencelupkan dan menenun melalui ayunan-ayunan dari Chimera belati kurus. Pikiranku mengangkat adegan dari hampir 10 tahun yang lalu ketika aku berdebat melawan Jasmine setiap hari sambil memulai waktuku sebagai seorang petualang. Namun, tidak seperti cara Jasmine hampir menari dengan belati di tangannya, teknik Chimera ini kasar dan mengandalkan jangkauan panjang serta kekuatan dan kecepatan yang konyol. Siapapun yang membuat hal-hal ini mungkin telah menanamkan kecakapan fisik binatang buas kelas S, tetapi kecerdasan dan tekniknya di bawah standar. Aku terus berjalan keluar dari jangkauan Chimera yang memegang belati, menuntunnya di sekitar telapak tangannya sekarang karena aku cukup cepat untuk dengan mudah menghindari ayunannya. Saya tidak bisa membuat mereka saling membunuh sementara senapan Chimera terus menjaga jarak dari saya dan sering menembak. Namun, saya bisa menggunakan ayunan liar yang dibuat oleh belati Chimera untuk memberikan luka pada Chimera lain yang mencoba membunuh saya juga. Tumbuh semakin frustrasi dengan ketidakmampuan untuk bahkan menyentuhku, Chimera belati mengeluarkan pekikan tajam, mengayunkan dua belati sampai ayunan overhead yang agak putus asa menggali salah satu bilahnya sedikit terlalu dalam ke tanah. Akhirnya dengan kesempatan di tempat, saya melompat, menggunakan lengannya sebagai platform untuk mencapai kepalanya dalam tendangan lokomotif yang mematahkan lengan yang terjebak di tanah. Tepat pada waktunya, pedang Chimera menemukan kesempatan sempurna untuk membunuhku dengan pedang raksasanya, terlepas dari apakah serangannya juga akan membunuh belati Chimera juga. Kena kau. Segera mengambil panah lain yang telah kuambil sebelumnya, aku mempertahankan serangan di atas kepala dari pedang raksasa dan mengarahkan jalannya lurus ke lengan patah belati Chimera. Saya merasakan bahu kiri saya terlepas dari soketnya karena benturan tipis, tetapi ternyata berhasil. Belati telah dipotong bersih dari sisa lengan Chimera. Chimera belati mengeluarkan deru kesakitan yang keras, mengganggu Chimera pedang cukup lama bagiku untuk membebaskan belati yang terputus dari tanah. Belati di tanganku terlihat lebih seperti pedang panjang, tapi sensasi pedang yang terlalu familiar di tanganku membuatku percaya diri. Kesal oleh kenyataan bahwa aku menggunakan salah satu tangannya sebagai senjataku sendiri, Chimera belati mengabaikan luka-lukanya dan berlari ke arahku menggunakan ketiga anggota tubuhnya yang tersisa. Dengan cepat memunculkan bahu terkilir itu kembali ke tempatnya, aku mencengkeram pedang baruku dengan kedua tangan dan menyeringai. Aku akhirnya punya senjata. Oh, gigit aku. Bentak Regis, kecepatannya terasa lebih lambat saat ia terus berdengung di sekitar Chimera panah yang marah. Yang diperlukan hanyalah satu langkah untuk menghindari serangan putus asa dari Chimera belati dan poros untuk menghindari panah Chimera haluan sebelum aku mengayunkan pedang baruku. Dan dengan satu ayunan itu, kepala seperti belati Chimera belati yang terpotong berguling di lantai. Cahaya lembut ungu di sekitar belati Chimera di tanganku redup dengan satu ayunan dan aku tahu bahwa senjata ini tidak akan bertahan lebih lama. Memotong belati lainnya dari lengan Chimera tanpa kepala, aku meninggalkannya di dekat ketika aku memulai seranganku. Pedang Chimera adalah yang berikutnya, kakinya dipotong terlebih dahulu sebelum aku menusukkan belatiku ke tenggorokannya. 4 detik lagi sampai Chimera Shotgun selesai dimuat ulang. Aku berlari melewati Chimera yang menggunakan tombak dan perisai karena aku tahu itu salah satu yang lebih kuat, dan aku mengarahkan pedangku pada teman lamaku. Chimera cambuk mengeluarkan teriakan melengking saat aku menusukkan pedangku ke ususnya dan mengukir garis lurus melalui tubuhnya. Membuang belati yang mulai hancur berantakan, aku berlari mencari belati yang lain, menghindari rentetan panah. Mengambil belati di tanah, aku bersiap-siap untuk buru-buru pemanah ketika gemuruh yang menghancurkan bumi bergema dari belakang. Aku berputar, bersiap untuk menghindar atau memblokir apapun yang datang, kecuali tidak ada apa-apa. Itu adalah shotgun Chimera yang mengeluarkan teriakan gemuruh, tapi itu tidak menunjuk ke arahku. Itu berdiri tegak dengan tangan terentang lebar. Itu mengeluarkan raungan lain, bahkan lebih keras kali ini, dan 7 Chimera yang masih hidup mulai meluncur menuju pemimpinnya. Bahkan Chimera panah otomatis mengabaikan Regis dan bergegas menuju suara seruan pemimpinnya, membuat kami berdua bingung dan waspada. Apa yang terjadi dengan nama neraka sekarang? Rang Regis, mengambang di sisiku sekarang. Setiap serat tubuh saya berteriak kepada saya untuk melarikan diri. Sayangnya, shotgun Chimera tepat di depan pintu ke tempat kudus dan sisanya hampir berkumpul bersama.
Berputar di tumit saya bergegas ke pintu logam menuju ke tingkat berikutnya dari penjara bawah tanah terkutuk ini dan menarik di pegangan gagang tertutup rune. Itu tidak bergerak. Mengutuk secara internal, aku memindai setiap inci pintu, mencari tanda-tanda aeterik yang familiar yang bisa aku ubah seperti pintu menuju tempat kudus. Iklan. Arthur. Konten iklan. Apa? Aku membentak, mataku melesat ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan sesuatu yang akan membuat benda ini terbuka. Mereka saling menumpuk, Regis melanjutkan. Meskipun tubuhku berteriak padaku untuk fokus keluar dari sini, aku tidak bisa menahan diri. Mata saya membelalak ngeri pada apa yang saya lihat. Chimera tidak hanya menumpuk satu sama lain. Dengan penglihatan saya yang ditingkatkan, saya bisa dengan jelas melihat Chimera saling melahap. Sungguh memabukkan untuk menonton, gumam Regis, mata terbelalak. Mungkin mereka akhirnya akan saling membunuh seperti itu. Kurasa tidak. Esensi eterik yang menyelimuti tubuh mereka semakin tebal saat mereka terus makan satu sama lain dalam tumpukan daging dan tulang. Aku menoleh ke pintu, tidak ingin bertahan untuk apa yang akan terjadi. Sayangnya, pintu tidak mau bergerak dan tidak seperti pintu ke tempat kudus, tidak ada rune yang bisa saya pecahkan. Aku membanting tinjuku ke pintu dengan frustrasi sebelum aku berbalik ke arah keburukan yang harus kuhadapi. Untungnya, mereka masih berada di tengah-tengah proses apapun yang mereka alami. Mengambil belati di sampingku, aku berlari menuju tumpukan Chimera. Jika saya tidak dapat melarikan diri dari mereka, saya hanya harus mencoba dan melakukan kerusakan sebanyak yang saya bisa sebelum sepenuhnya terbentuk. Aku mengayunkan dan menusuk belati bergerigi besar di daerah-daerah di mana esensi eterik paling banyak terkumpul, selain dari sesekali deru kesakitan dan kejang singkat, Chimera terus saling melahap satu sama lain. Ayolah, sudah mati saja. Petik 2. Tiba-tiba, hawa dingin yang tajam mengalir di tulang punggungku saat sepasang mata merah berkilau terbuka. Sepersekian detik kemudian, ledakan ungu meletus dari massa tubuh Chimera dan menabrakku seperti dinding timah. Kekuatan kontusif menyebar, meledakkan Regis dan aku ke udara. Nyaris tidak memegangi kesadaranku, aku membenamkan diriku ke tanah, mencengkeram salah satu default yang diciptakan oleh Chimera untuk menjaga diriku agar tidak berguling. Regis terhuyung ke arahku. Yah, sialan itu menyakitkan. Alisku berkerut, itu juga menyakitimu. Itu tidak baik. Pikiranku berputar, mencoba memikirkan rencana untuk membunuh sebongkah tulang dan daging ketika raungan duniawi bergema. Aku mendongak, takut apa yang akan dilihat mataku kali ini. Dan apa yang saya lihat lebih buruk dari apa yang saya bayangkan. Seperti salah satu game menembak tua yang pernah saya mainkan dengan Nico dan Cecilia di kehidupan masa lalu saya di arcade retro kumuh, makhluk-makhluk itu bergabung ke dalam bentuk akhirnya. Monstrositas yang jaraknya hampir 100 kaki menjulang di atas deretan scones kedua, yang membuatnya setinggi sekitar 20 kaki. Itu memiliki 3 kepala dan berdiri dengan 6 kaki yang menjorok keluar dari bagian bawah tubuhnya yang kurus. Sementara itu hanya memiliki 2 lengan, salah satunya adalah kombinasi dari senapan dan panah bersatu dengan duri panjang yang menonjol dari lengannya. Lengan lainnya terdiri dari cambuk dengan sabit berduri di ujungnya yang melengking saat ia menyeret ke tanah ketika makhluk itu berlari ke arah kami. Pikiran untuk memikatnya menjauh dari pintu dan melarikan diri kembali ke tempat suci terlintas di benakku, tetapi apa yang aku takuti lebih dari menghadapi monster ini adalah melakukan ini lagi. Menjernihkan pikiranku dari gangguan yang tidak perlu, seperti Regis memohon kami untuk kembali, aku mengencangkan cengkeramanku di sekitar gagang tulang belati dan mendorong diriku ke depan. Chimera yang menyatu merespons dengan mengarahkan laras senjatanya ke arahku. Saya bisa melihat 2 vertebra berduri pada lengan bawahnya dan esensi aeterik bergabung sampai terlihat oleh mata telanjang sekalipun. Menunggu sampai detik terakhir, saya berputar dan berbelok tepat pada waktunya untuk melihat 2 baut menyala, dikelilingi oleh ledakan terkonsentrasi dari ether. Namun, yang tidak kuharapkan adalah serangan monster itu membawa kekuatan misil. Daerah itu meledak dalam kubah ungu bersama dengan puing-puing dari lantai yang dihancurkan. Meskipun serangan itu meleset, gempa susulan saja menghantamku rata di dinding koridor. Saya merasakan beberapa tulang rusuk saya retak dan pandangan saya kabur sesaat ketika otak saya mengancam untuk mematikan saya. Regis berdiri di depanku, ekspresinya serius, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya di atas cincin tajam di telingaku. Mataku kembali terfokus pada Chimera yang menyatu, takut untuk tidak melihatnya lagi sedetik pun. Mengambil belati yang telah mendarat beberapa meter jauhnya, aku menyerbu ke depan, memperhatikan dengan cermat aliran ether di sekitar tubuhnya. Saya tahu bahwa itu akan memakan waktu beberapa saat monster untuk menyerang serangan terakhir itu lagi karena lengan blasternya menggantung tanpa kehidupan di sisinya sementara esensi asterik di sekitarnya menghilang menjadi asap ungu. Saya perlu memastikan bahwa itu tidak akan bisa menembakkan salah satu dari serangan itu. Satu-satunya masalah adalah bahwa blaster itu bukan satu-satunya senjata. Monster itu mengayunkan sabit rantai pada kecepatan yang menciptakan angin kencang dan luka di tanah saat berlari ke arahku juga. Semakin dekat kami, semakin aku merasakan bahayanya bahkan disesek oleh sabit itu, tapi aku melanjutkan seranganku. Saya terpaksa tampil dengan kecepatan yang jauh melampaui apa yang bisa dicapai manusia normal.
Bahkan saya terkejut ketika saya menghindar, memutar dan memutar cukup untuk menghindari senjata yang mampu mengiris lantai marmer seperti terbuat dari mentega. Mataku terus-menerus melayang, menunjukkan ke arah mana sabit akan datang berdasarkan pada sedikit gerakan yang dibuat oleh Chimera yang menyatu. Aliran ether di sekitar lengan cambuk dan di sekitar kakinya terasa aneh, memungkinkan saya memanfaatkan pengetahuan saya tentang membaca aliran mana. Dengan tubuhku yang ditingkatkan, pengalaman, dan refleks mengerikan, aku berhasil menurunkan 2 dari 6 kakinya sebelum blaster monster selesai mengisi daya. Sekarang atau tidak pernah, aku memutuskan, merunduk di bawah sapuan lain dari ujung sabit cambuk. Aku melangkah maju, memutar bilah bergerigi ke atas dan bersiap untuk menggesek saat kabur abu-abu dari lengan cambuk makhluk itu melintas melewatiku. Hampir tidak berhasil menarik lengan kiriku ke belakang, aku menyaksikan belati bergerigi dan tangan yang memegangnya jatuh ke tanah dalam semburan darah. Arthur, teriakan Regis membuatku keluar dari linglung sesaat dan aku segera berguling ke depan dan mengambil belati dari lenganku yang terputus dan menyerang. Chimera menjerit kesakitan ketika esensi eterik berhamburan dari lengan blasternya yang terputus bersama dengan bagian bahunya. Amfor aam, gumamku dengan muram ketika aku meraih ke bawah dan memakan ether yang bocor dari lengan Chimera yang terlepas. Kekuatan mengalir melalui saya, dan meskipun efeknya sesaat, ada cukup ether di tubuh saya untuk menguji sesuatu yang saya lihat dari Chimera itu sendiri. Regis, dapatkan di tanganku, aku memesan. Rekan saya, meskipun khawatir, terbang ke tangan saya dan kali ini, saya bisa merasakan aether bergabung dalam cengkeraman saya. Saya tahu bahwa apakah seharusnya tidak dimanipulasi, tetapi memberi isyarat atau dipengaruhi, seperti yang dikatakan klan Indrat, tetapi bagaimana jika ada cara untuk memaksanya tunduk, untuk membuatnya mengisyaratkan kehendak saya. Aku berlari setelah Chimera yang kebingungan mencoba untuk membentuk lengan lain dari salah satu mayat Chimera lainnya yang tergeletak di tanah. Aku membiarkan ether di tubuhku berkumpul di kepalan tanganku di mana Regis berbaring di dalam, berfokus pada perasaan, menghafalnya. Ketika aura semakin banyak terkondensasi di tangan kiriku, lapisan tipis hitam melapisi tanganku seperti sarung tangan berasap. Saya merasakan langkah saya melambat karena semakin banyak kekuatan yang menguasai tubuh saya masuk ke tangan saya. Aku merasa seperti akan meledak di sini. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Kata Regis, suaranya bergema di benakku. Tahan saja sampai aku bilang begitu, kataku dengan gigi terkatup. Rasanya seperti saya berjalan semakin dalam ke dalam lubang tar ketika tubuh saya bekerja melawan saya, tetapi saya hampir mencapai Chimera. Namun, sebelum aku bisa mendekat, salah satu dari 3 kepala Chimera berputar untuk menghadapku. 2 kepalanya yang tersisa terpelintir untuk menatapku juga, tetapi daripada menggunakan lengan cambuk dan sabit yang tersisa untuk menyerangku, sepertinya. Waspada. Keenam matanya berkonsentrasi pada tanganku yang tersisa. Hampir sampai. Tanganku terasa seperti diremas oleh 2 batu besar karena semakin banyak aether bergabung di dalamnya, tapi sebelum aku bisa bergerak untuk melepaskannya, ruangan itu bergetar dan skons berkedip. Aku bisa merasakan aether di atmosfer bergetar ketika aura mengerikan menyebar dari tempat Chimera berdiri, keenam matanya sekarang bersinar ungu. Ia menggunakan ether di tubuhnya dan di atmosfer untuk meluncurkan semacam aura yang melemahkan. Keberuntungan saya akhirnya tampaknya berbalik. Entah itu karena tubuh ini, atau karena kekuatan mentalku yang kuat dari menjalani 2 kehidupan, niat eterik tidak banyak berpengaruh. Mengabaikan rasa sakit yang meningkat dari pangkuan lenganku yang terbelah, aku berlari maju. Chimera mengeluarkan pekikan histeris dan mulai mengayunkan lengan cambuknya dengan liar. Berkonsentrasi pada aliran ether untuk menentukan jalur serangannya, aku menghindar untuk terakhir kalinya dan melompat. Sekarang, aku meraung, nyaris tidak bisa mengayunkan lenganku. Tangan kepalaku aether mendarat tepat di bawah 3 kepalanya ketika ledakan hitam dan ungu meletus dari seranganku. Rasanya seperti setiap ons kekuatan telah diserap bersih dari tubuh saya ketika saya berbaring di tanah tepat di samping sisa-sisa Chimera yang menyatu. Kelopak mataku bertambah berat ketika aku menyerah pada genggaman gelap tidur ketika tangisan keras tiba-tiba membentakku. Hah, persetan denganmu, aku adalah senjata. Regis berteriak gembira. Terlepas dari pengalaman hampir mati yang baru saja kami atasi dan fakta bahwa saya masih kehilangan tangan, saya tidak bisa menahan tawa serak. Nyaris menarik diri ke atas kakiku, aku memeriksa Chimera yang menyatu. Saya tidak tahu apakah saya telah menggunakan ruang atau kehidupan, tetapi saya berhasil membuat kawah di dadanya, menghancurkan sebagian besar kepalanya juga. Kerja bagus, kataku kepada temanku tepat pada waktunya untuk mendengar, klik lembut pintu yang menuju ke tahap pembukaan kunci berikutnya. Jadi, nak, apakah kamu ingin mengkonsumsi sebongkah tulang ini dan pindah ke kamar sebelah? Regis bertanya dengan keyakinan baru. Tidak terlalu, gerutuku, berjalan terlatih-tatih menuju mayat Chimera yang menyatu. Kamu tahu bagaimana kamu mengatakan bahwa bahkan Asura memiliki kor mana yang menopang dan memberi kekuatan pada tubuh mereka. Iya, Regis memiringkan kepalanya. Tapi inti mana kamu rusak? Iya, aku balas menatapnya, gambar-gambar Chimera berpakaian ungu tertanam di kepalaku. Jadi bagaimana jika aku mencoba membentuk inti aether?